sifat perfeksionis itu memang diperlukan untuk dalam sebuah foto yang bagus, tetapi tidak selalulah kita harus bersifat perfeksionis. Nanti kita akan merasa jenuh juga, merasa bosan. Halo pecinta fotografi 101 kelas, balik lagi dengan kita di sini 101 kelas dengan Roy Rafael. Hari ini kita makan topik yang sangat menarik, yaitu bagaimana cara mengatasi tips supaya kita tidak bosan memotret. Bosan. Jadi untuk teman-teman selanjutnya, jika lihat video ini jangan lupa di subscribe. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Ya, fotografi itu adalah suatu hobi ya kebanyakan. Jadi ada yang fotografi sebagai profesi, ada fotografi sebagai hobi. Jadi teman-teman di sini mungkin ada yang hobi dan ada yang foto dan ada yang hanya ya iseng-iseng aja gitu ya. Terus kita juga kadang-kadang memiliki sifat manusia namanya kalau udah nyobain udah bosan gitu ya, udah pernah, udah tahu, udah cukup tahu aja gitu. Kadang-kadang kita, inilah tantangan kita ke depannya, bagaimana kita dalam berfotografi ini selalu semangat dan nggak bosan ya. Jadi kadang-kadang teman-teman hilang semangat gitu, nggak mau motret, nggak mau jalan-jalan ya. Ya itulah sakit yang harus kita lawan ya. Termasuk teman-teman yang wah udahlah saya merasa jenuh nih foto, gitu aja saya fotonya. Jadi saya akan kasih tips-tips bagaimana cara kita supaya tidak bosan memotret. Nah, sebelum kita ke dalam tips dan triknya agar tidak bosan, saya harus jelasin dulu nih hal-hal apa yang membuat kita sebenarnya cenderung jadi bosan. Yang pertama, kita hanya memotret yang itu aja. Jadi misalkan kalau model terus bosan, kalau misalkan mainan terus jadi bosan. Jadi kita merasa jenuh dan merasa bosan. Terus kemudian kita merasa kemampuan kita tidak bertambah, skill kita nggak bertambah, ya jadi males. Terus alat juga nggak mendukung, ya kan? Alatnya cuma itu aja, lensanya cuma itu satu aja gitu. Teman-teman tidak berani explore lagi lebih jauh ya. Yang ketiga, teman-teman merasa jenuh itu karena kurangnya pengetahuan, informasi, dan juga teman. Jadi teman-teman merasa sendirian tuh, nggak ada temennya. Jadi terus teman-teman yang dulu mungkin yang sering motret udah nggak motret lagi, udah jenuh, udah bosan. Jadi teman-teman merasa sendiri tuh, nggak ada temannya, jadi merasa kemunculan bosan. Terus yang terakhir, yang keempat ini penting, yaitu teman-teman karena tidak memiliki penghasilan dari fotografi. Jadi udahlah, foto itu cuma foto-foto gitu aja, cuma disimpan dalam harddisk ya, cuma dimasukkan ke dalam komputer aja atau ke dalam laptop ya. Jadi teman-teman merasa bosan karena tidak ada penghasilan dari situ. Jadi coba kasih nanti berpenghasilan banyak, tapi pasti teman-teman lebih giat lagi ya. Nah, itulah 4 yang membuat kita kendala. Jadi kita jadi malas memotret, jadi bosan, jadi jenuh gitu ya. Jadi untuk menyikapi itu, teman-teman harus berani lagi explore lagi, berani eksplorasi mengenai referensi fotografi, juga bisa dibaca-baca mengenai referensi gambar-gambar dan juga nama-nama fotografer, dan juga lebih giat lagi mencari peluang-peluang bisnis dalam fotografi. Nah, ini saya kasih tahu tips-tips ya yang dapat menggairahkan ya, yang dapat mengatasi kebosanan ketika Anda memotret. Oke, yang pertama, ganti alirannya. Kenapa saya bilang ganti aliran? Mungkin misalkan teman-teman mix ya, misalkan motonya moto makanan terus, lama-lama bosan ya, sekali-sekali pindahlah moto model. Atau kebalikannya, jika teman-teman motonya lens model terus, lama-lama bosan ya, gantilah ke landscape mungkin, biar lebih refreshing jalan-jalan. Jadi dikasih selang-selingnya, jadi teman-teman ada variasinya dalam memotret dan juga dalam belajar. Semakin banyak variasi dalam memotret, maka ilmunya semakin bertambah. Dan itu harus kita asah terus ya teman-temannya. Kemudian setelah teman-teman udah ganti variasi,
teman-teman juga bisa tuh cari-cari komunitas fotografi supaya saling sharing, terus kemudian hunting bareng, atau bikin hunting kelompok-kelompok kecil gitu ya. Jadi teman-teman biar bisa terus diasah kemampuannya. Jadi ada teman tuh semakin semangat nih, wah gue punya teman nih dalam memotret, jadi saling koreksi, hasil foto gue seperti ini loh, hasil foto gue seperti ini loh di hunting kemarin. Jadi teman-teman bisa saling sharing ya, saling bertukar pikiran untuk berkarya, jadi gak merasa jenuh dan bosan. Yang ketiga, saya simpulkan teman-teman harus cari referensi foto yang terbaru, lihat-lihat foto di internet, kemudian teman-teman juga bisa melihat karya-karya teman atau karya-karya fotografer di dalam negeri maupun luar negeri ya, gitu teman-teman cari terus, jadi menambah referensi dari foto tersebut. Nah, yang keempat, teman-teman harus bisa mengkombinasikan hobi dengan memotret. Nah, misalkan teman-teman hobinya traveling, jadi pergunakanlah waktu itu sambil jalan-jalan, sambil santai, sambil memotret, nah, kan itu ya. Terus kemudian teman-teman, contoh lain, teman-teman hobinya bersepeda, mungkin bisa bersepeda terus bawa kamera ya, terus sambil sepeda bisa motret. Jadi kasih variasi yang kombinasi dengan hobi barunya teman-teman. Jadi jangan monoton untuk motret terus. Nah, dari situ kita merasa fresh tuh ya, udah kita kombinkan dengan hobi-hobi kita, terus kita kombinasi supaya lebih bagus lagi ya. Terus yang kelima, ini sangat penting sekali buat teman-teman semua. Dalam hasil untuk meningkatkan kualitas memang sifat perfeksionis ya. Tapi dalam sini sifat perfeksionis itu memang diperlukan untuk dalam sebuah foto yang bagus, tetapi tidak selalu lah kita harus bersifat perfeksionis, nanti kita akan merasa jenuh juga, merasa bosan. Jadi kita bikin karya itu dengan santai aja, karena dengan kita santai, rileks, tapi dengan tujuan yang motret yang bagus, nanti semua energi kreatif itu akan selalu keluar ya, kreatif tanpa batas. Nah, tapi kalau kita udah terbaku, kita harus perfeksi nih, ini, jadi pikiran kita itu udah kemana-mana tuh, harus gini, jadi kita nggak ada kesantaian, nggak ada rileks ya. Jadi teman-teman bisalah bikin itu lebih santai lagi supaya lebih kreativitas kita lebih keluar lagi ya. Dengan kreatif tanpa batas, jadi teman-teman bisa membuat lebih bagus lagi ya, kreatifnya lebih keluar lagi. Yang keenam ya, teman-teman bisa memotret sekitar rumah, sekitar lingkungan aja. Misalkan teman-teman dekat taman, potretlah taman. Jadi sambil jalan-jalan keluar dekat rumah, bisa tuh memotret sekitar taman, apa kegiatan di sana dan apa yang mereka lakukan pada saat sore hari di dekat-dekat rumah. Itu juga termasuk untuk mengisi kekosongan dan membuat kita tidak jenuh. Dan yang terakhir ini perlu banget ya, ketika teman-teman sudah asik memotret, sudah asik menghubungkan hobinya dengan memotret, maka teman-teman yang satu lagi terakhir ya, promosi ya, lakukan promosi. Jadi teman-teman sudah bisa tuh lakukan promosi sama teman-teman, aku bisa motret loh, bisa dengan bagus, nanti kalau kamu punya buka restoran baru, nanti saya akan foto produk kamu ya. Kalau buat teman-teman yang menikah, nanti kalau kamu mau menikah, nanti aku pre-wedding sama aku ya, aku akan foto kamu dengan bagus, kalau harga pasti kompetitif. Nah, jadi teman-teman semakin semangat lagi karena udah ada promosi dan teman-teman bisa menghasilkan uang dari fotografi tersebut ya, gitu teman-teman. Jadi ini juga saya ceritakan berdasarkan pengalaman saya. Walaupun saya keseharian hobi saya dan usaha saya di bisnis fotografi, saya juga makan merasa jenuh tadi karena kita nggak ada teman, nggak ada tim, jadi kita merasa sendirian. Jadi baiknya teman-teman bisa buat tim kecil untuk teman-teman bisa sharing, belajar ya 2-3 orang dan maksimal 5 orang lah. Jadi supaya lebih semangat lagi dalam memotret. Nah, itulah sharing kita mengenai tips supaya kita tidak bosan memotret, dan semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua.
Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian. Dan jika ada pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman ingin tanyakan untuk seputar fotografi, bisa di kolom komentar atau email ke saya, ada di bawah ini. Oke guys, sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa di 101 kelas fotografi. You can't